seperti nazarnya seseorang, kakaulihi seperti ucapan nazar seseorang, in qataltu fulanan falillahi alayya kaza. In qataltu jika aku membunuh, in qataltu jika aku membunuh fulanan terhadap seseorang, akan seseorang, jika aku membunuh seseorang bighairi haqqin, yaitu membunuh tanpa hak, bukan dalam peperangan fisabilillah, bighairi haqqin, tanpa hak, falillahi maka karena Allah, alayya wajib bagi saya, kaza melakukan ini, melakukan itu. Nah itu nggak boleh. Jadi aku bernazar, andai kata aku membunuh orang, aku akan berpuasa, mau begitu, 2 hari 2 malam, 2 hari mau begitu. Nah itu tidak boleh. Jadi nazar yang bertujuan kemaksiatan adalah tidak sah, tidak mengikat, ya istilahnya nggak sah. Wa kharaja, dan terkecuali bil maksiat, pengecualian dengan kata-kata maksiat, ya. Jadi bukan termasuk nazar maksiat. Nazrul makruhi, nazar perbuatan yang dimakruhkan. Nazrul makruhi, nazar yang dimakruhkan. Contohnya apa? Kanazri syahsin, seperti nazarnya seseorang. Kanazri syahsin, seperti nazarnya seseorang. Saumud dahri, puasa setahun, puasa 1 tahun penuh, saumud dahri. Jadi andai kata aku lulus sekolah, maka aku akan puasa selama 1 tahun lebih. Nah itu makruh, bukan maksiat. Ya kalau maksiat ya itu seperti membunuh atau minum minuman keras atau melakukan perjudian, nah itu maksiatnya nggak boleh. Nah, kalau umpamanya yang makruh, nah yang makruh itu payan akidu nazruhu, payan akidu maka jadi mengikat, jadi sah nazruhu oleh nazarnya. Jadi kalau dia bernazar dengan tujuan sesuatu yang bersifat makruh, nah itu sah nazarnya. Saya andai kata saya naik jabatan, saya akan berpuasa selama 1 tahun. Nah berarti itu sah tuh, padahal dimakruhkan. Puasa masuk 1 tahun makruh, ya. Gitu. Kemudian payan akidu nazruhu, maka jadi sah. Payan akidu jadi mengikat itu sah. Nazruhu oleh nazarnya. Nah kalau sudah sah dan mengikat secara hukum nazarnya itu, wayalzamuhul wafa'u bihi, wayalzamu maka jadi lazim, jadi harus, jadi wajib bagi dirinya, bagi yang nazar tadi itu, al wafa'u bihi, melaksanakan, memenuhi dengan janjinya itu, memenuhi dengan apa yang ia nazarkan. Wayalzamu maka jadi lazim, jadi mesti, jadi harus, jadi wajib, hu terhadap orang yang nazar tadi, apa yang wajib, al wafa'u memenuhi, bihi dengan nazarnya. Nazarnya tadi mau puasa 1 tahun, nah itu makruh. Nah karena nazar makruh masih sah diucapkan, maka dia tetap menjadi sesuatu hal yang wajib untuk dipenuhi. Itu ya. Nah, jadi nazar yang haram maka tidak sah. Nazar yang makruh jadi sah juga kalau makruh. Nah kemudian walayasihu tidak sah. Walayasihu aidon, dan juga tidak sah. Walayasihu dan tidak sah aidon juga. Aidon artinya juga. Walayasihu aidon, dan tidak sah juga. Apa yang tidak sah? Nazru wajibin alal aini, nazar terhadap perkara wajib, alal aini di atas wajib ain.
Jadi kita nazar wajib ain ya nggak boleh. Contohnya apa? Kasolawatil khomsi, seperti sholat 5 waktu. Andai kata saya lulus ujian, saya lulus naik jabatan, saya akan sholat 5 waktu. Ya nggak bisa dinazarin. Masa sholat 5 waktu dijadikan untuk tujuan nazar? Ya nggak bisa. Atau andai kata saya lulus ujian, proyek saya goal umpama begitu, saya akan puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ya nggak bisa. Masa begitu? Ya nggak sah, nazarnya tidak sah. Itu main-main namanya. Gitu ya. Ammal wajibu alal kifayati fayalzamuhu. Nah, ammal wajibu, adapun perkara wajib alal kifayati, di atas wajib kifayah, fayalzamuhu, maka jadi lazim, maka jadi mesti, maka jadi wajib terhadapnya. Kama yaktadihi kalamur raudhati wa asliha, sebagaimana yaktadihi, telah memutuskannya, telah menetapkannya, kalamur raudhati, ya tulisan kitab ar-raudhah, kalam ucapan ar-raudhati, kitab ar-raudhah, wa asliha, dan asalnya kitab raudhah. Ya. Kemudian jadi kalau kita fardu kifayah itu sah kalau fardu kifayah. Ya ke fardu kifayah umpamanya kita mau nyolatin sholat jenazah. Andai kata aku lulus ujian, aku akan menyolatkan jenazah 5 jenazah pada satu hari, maka jadi sah tuh. Dia harus mencari 5 jenazah pada satu hari itu. Emang kenapa? Karena ujiannya lulus. Karena dia sudah nazar, andai kata saya lulus, saya akan melakukan sholat jenazah sebanyak 5 jenazah dalam satu hari. Maka dia wajib cari itu jenazah dalam 5 hari, wajib. Begitu ya. Karena nazar dengan tujuan fardu kifayah menjadi sah. Itu ya. Nazar dengan tujuan fardu ain tidak sah. Nazar dengan tujuan maksiat tidak sah. Nazar dengan tujuan hal-hal yang dimakruhkan sah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Sah tuh nazarnya. Nah, begitulah ya. Kemudian wala yalzamu an-nazru, wala yalzamu, dan tidak sah, tidak mesti, tidak wajib an-nazru oleh oleh perbuatan nazar, ailayan akidu, tidak sah, tidak mengikat, ala tarki mubahin, di atas meninggalkan terhadap perkara, meninggalkan yang mubah. Jadi kalau kita nazar meninggalkan perkara yang mubah itu tidak sah. Au fi'alihi, atau melakukan yang mubah, atau melakukan yang mubah. Fal awwalu, maka perkara yang pertama yaitu dia nazar untuk meninggalkan perkara yang mubah. Layan akidu tidak sah, seperti kakaulihi, seperti ucapannya la akulu lahman, saya andai kata saya lulus, la akulu lahman, saya tidak akan makan daging, wala asrubu labanan, dan saya tidak akan minum susu, wama asbah zalik, dan perkara wama, dan perkara asbaha yang serupa, zalika, akan yang demikian itu, dan apa-apa yang menyerupai itu. Umpamanya andai kata saya naik jabatan, diangkat derajat saya, naik jabatan, saya bernazar tidak akan makan daging, ya nggak boleh.
Nggak sah. Layan akidu tidak sah. Saya tidak akan minum susu, nggak sah juga. Gitu ya. Karena kan tidak ada larangan, kecuali memang ada larangan dari dokter karena penyakit. Nah itu tidak boleh dinazarkan. Begitu ya. Nah begitulah. Wama asbaha zalik, wama dan perkara-perkara asbaha yang menyerupai, yang serupa zalika atas yang demikian itu. Serupa dengan yang demikian itu. Saya tidak makan daging, saya tidak minum susu. Begitu ya. Minal mubahi, yaitu dari perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Contohnya kakaulihi, seperti ucapan nazarnya, la albisu kaza, la albisu, aku tidak akan memakai kaza, pakaian itu. Nah itu juga nggak boleh. Jadi makanya dia ngomong begini, andai kata saya naik jabatan, saya tidak akan menggunakan baju ini. Nggak boleh. Saya nazar, saya tidak akan menggunakan baju ini. Saya tidak akan memakai sepatu ini. Saya tidak akan memakai cincin lagi. Kalau saya lulus, itu nggak boleh, nggak sah. Nazar begitu tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan atau tidak lagi mengerjakan perkara yang mubah. Itu tidak boleh dijadikan sandaran sebagai nazar. Nggak boleh dijadikan tujuan, alasan atau apa namanya patokan untuk nazar, yang nggak boleh. Andai kata saya lulus sekolah, maka saya tidak akan memakai sepatu. Nah, nggak boleh, karena pakai sepatu kan mubah. Saya tidak akan memakai kaos kaki selamanya. Tidak boleh, karena memakai kaos kaki itu mubah. Nah, wasani yang kedua. Wasani yang kedua yaitu mengerjakan perkara mubah, bukan meninggalkan, mengerjakan perkara mubah. Akulu kaza, saya akan makan ini. Wa asrubu kaza, dan saya akan minum itu. Andai kata saya lulus ujian, saya akan makan itu. Makan yang boleh atau makan yang dilarang gitu kan, nggak boleh. Andai kata saya lulus ujian, saya akan minum susu, ya saya nazar akan minum susu, ya nggak boleh. Nazar begitu nggak sah. Kenapa? Karena itu perkara mubah. Jadi perkara mubah itu tidak bisa dijadikan tujuan untuk bernazar. Gitu ya. Andai kata anak saya nanti yang pertama, saya baru punya anak pertama, andai kata anak saya lahir yang pertama laki-laki, saya bernazar untuk minum susu. Ya nggak bisa. Untuk makan korma 10 butir, ya nggak bisa juga, karena kan makan kurma mubah. Jadi perkara-perkara mubah tidak bisa dijadikan tujuan nazar. Kemudian wa albisu kaza, dan saya akan memakai ini. Andai kata saya punya anak pertama perempuan, benar punya anak perempuan, saya akan memakai kaos kaki warna merah. Begitu. Ya nggak bisa, karena kan itu perkara mubah. Begitu dah ya. Nah bagaimana kalau umpamanya dia itu melakukan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang mubah ya. Wa iza khalafa, nah ini jadi sudah tidak bisa, sudah tidak dikatakan sah, tetapi karena itu perkara mubah ada konsekuensinya juga. Wa iza khalafa, apabila dia melanggar an-nazrul mubah, akan nazar yang mubah, nazar yang mubah ya. Dia melanggar terhadap nazar yang dibolehkan, nazar yang dibolehkan nih. Jadi dia melakukan nazar yang dibolehkan. Nazar apa? Nazar selain nazar yang dibolehkan itu, selain daripada nazar yang haram, nazar yang maksiat tadi, nazar yang meninggalkan perkara yang mubah atau mengerjakan perkara yang mubah,
Nah, seperti itu. Atau dia bernazar untuk melakukan perkara yang wajib, selain daripada itu tuh kan namanya mubah. Nah, wa iza khalafa an-nazral mubaha, apabila dia melanggar nazar yang dibolehkan nih, yang sah, lazimahu, maka wajib baginya, wajib kafaratu yaminin, membayar kafarat yamin, ya, membayar kafarat yamin, membayar tebusan sumpah, kafaratul yamin, ya, kafaroh yamin. Nah, kafaroh yamin itu kan dia pertama harus memerdekakan budak perempuan yang normal, artinya yang standar, yang proporsional, tidak cacat. Atau dia memberikan makanan 10 orang miskin, gitu ya. Atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Atau dia puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut, gitu dah. Kalau dia melanggar nazarnya. Jadi melanggar nazar dan melanggar sumpah, kafaratnya, tebusannya sama. Nah, gitu begitu ya. Wa iza khalafan nazral mubaha lazimahu kafaratu yamin. Wa iza khalafa, apabila melanggar oleh dirinya, dianya melanggar an-nazral mubah, nazar yang dibolehkan, maka konsekuensi hukumnya adalah lazimahu kafaratu yaminin, maka wajib baginya menebus atau membayar kafarat sumpah, kafarat yamin. Nah, ala rojihi, menurut kaul yang lebih unggul, Indal Baghawi, menurut pendapat Imam Al-Baghawi, ya, seorang ilmu fiqih. Wa tabi'ahul muharrari wal minhaj, dan pendapat ini tabi'ahu, mengikuti Al-Muharrar, kitab Al-Muharrar, wal minhaj, dan juga kitab Al-Minhaj. Jadi pendapat ini menurut Imam Baghawi itu diikuti juga di dalam ketetapan kitab Al-Muharrar. Di situ ada penjelasannya, wal minhaj, dan juga kitab Al-Minhaj. Jadi orang yang meninggalkan perkara yang mubah, orang yang melanggar nazar, dia tidak menepati nazarnya, tetapi nazar-nazar yang mubah, bukan nazar yang makruh, bukan nazar yang haram atau yang maksiat atau nazar yang wajib ain, bukan. Nah, maka dia wajib membayar kafarat, memerdekakan budak perempuan yang selamat, tidak cacat, memberikan pakaian atau makanan kepada 10 anak orang-orang fakir miskin, dan atau puasa 3 hari walau tidak berturut-turut. Nah, itulah kafaratnya orang yang nazar tapi melanggar. Lakin, akan tetapi, qadiyatu kalamir radati wa asliha adamul luzum. Lakin, akan tetapi, qadiyatu kalamir radah, ketetapan qadiyah, ketetapan atau umpamanya keputusan atau sesuatu yang dihukumi, qadiyah kalamir radah, ucapan ataupun tulisan kalam di dalam kitab Ar-Radah. Jadi narasi yang ada di dalam kitab Ar-Radah wa asliha, dan juga asalnya kitab Ar-Radah, baik asalnya maupun cabangnya, itu ada muluzum, tidak wajib untuk bayar kafarat. Tidak wajib untuk bayar kafarat kalau memang dia nazar perkara-perkara yang mubah, begitu ya, perkara yang mubah. Dalam kitab, dalam Imam Baghawi dan juga
dalam kitab Muharrar dan kitab Minhaj, kalau dia melakukan nazar yang mubah, perkara mubah, walaupun dikatakan tidak sah, tapi dia tetap membayar kafarat. Andai kata saya lulus, saya akan minum susu, bahwa begitu, kan tidak satu layan akidu. Kenapa? Karena nazar yang mubah. Atau andai kata saya lulus, saya tidak akan minum susu. Nah, itu kan juga perkara yang boleh minum, boleh enggak. Susu minum boleh, enggak minum juga boleh. Berarti kan perkara mubah. Nah, dia nazar dengan menggunakan itu. Andai kata saya lulus, maka saya bernazar untuk minum susu atau untuk makan daging. Nah, itu nazar tidak sah. Tetapi menurut Imam Baghawi dan juga dari kitab-kitab Al-Muharrar dan Al-Minhaj, andai kata dia melanggar, tetap aja ada kafaratnya. Walaupun dinyatakan bahwa sumpah itu tidak mengikat. Kenapa? Karena dia bernazar itu beralasan untuk melakukan atau meninggalkan perkara yang mubah. Nah, maka tidak mengikat. Karena tidak mengikat nih, maka di dalam kitab Ar-Rawdah dinyatakan tidak membayar kafarat. Tidak membayar kafarat. Kenapa? Karena nazarnya nazar yang mubah. Begitu. Yang boleh dinyatakan sesuatu yang boleh ditinggalkan atau tidak ditinggalkan. Nggak perlu dia bayar kafarat. Nah, lalu bagaimana? Ya dia berdosa aja, bermain-main dengan nazar, begitu. Tapi nggak perlu bayar kafarat. Andai kata dia melakukan sesuatu yang bisa wajib, pekerjaan yang barangkali bukan pekerjaan mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Contohnya, andai kata saya lulus, saya akan berpuasa sebanyak 7 hari. Nah, itu kan perkara-perkara sunnah yang bernilai pahala. Nah, lalu dia melanggar, tidak berpuasa nih, nggak kuat. Nah, maka dia wajib untuk bayar kafarat. Andai kata saya lulus, saya akan bersedekah ke masjid sebanyak 500.000. Nah, maka jadi wajib, karena 500.000 itu bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah. Tetapi kalau sudah diucapkan menjadi sunnah. Nah, kalau umpamanya dinyatakan sebagai sedekah, maka menjadi sunnah mutlak. Begitu ya. Nah, ketika dia melakukan itu, nazar dengan alasan itu, maka nazarnya menjadi sah dan mengikat. Kalau dilanggar, maka dia wajib memerdekakan satu budak perempuan yang selamat, artinya yang tidak cacat, gitu. Kemudian memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin dan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau umpamanya dia bernazar dengan sesuatu hal yang mubah, yang kayak tadi itu, andai kata aku lulus, aku akan makan daging atau aku tidak makan daging, maka itu perkara mubah buat dirinya, gitu kan? Nah, menurut Imam Baghawi tadi, tetap aja kalau dia melanggar dia membayar kafarat, karena udah bermain-main dengan nazar. Tapi kalau menurut di dalam kitab Ar-Rawdah, itu nggak perlu bayar kafarat, tetapi dia orang yang melakukan dosa karena telah bermain-main dengan nazar. Begitu ya, kira-kira begitu dah. Jadi begitulah mengenai nazar.
Kira-kira begitu ya. Dah selesai nih masalah nazar. Yang penting kita hati-hati jangan sampai menggampangkan nazar. Kalau kita punya nazar, asal bisa ada orang yang kita kasih tahu. Ada orang yang kita kasih tahu. Keluarga kita atau teman kita. Teman, saya nazar nih. Saya punya nazaran, punya kaul, kalau orang dulu bilang punya kaulan. Apa tuh? Andai kata ntar saya lulus nih, saya mau motong kambing, ingetin ya. Kalau saya lupa, gitu. Jadi mesti ada orang yang kita ajak, kita bilangin sebagai saksi. Andai kata nanti mati belum dibayar, maka nanti ada yang ingetin. Nanti akan dilunasin nazarnya itu oleh ahli warisnya, oleh keluarganya, gitu ya. Jangan sampai dia mati membawa hutang nazar kepada Allah. Dah begitu ya, kira-kira cukup dah ya. Ya, jelas ya masalah nazar. Ya semoga kita bisa megang ini dan kita tidak sembarangan untuk melakukan nazar-nazar. Sekali lagi nazar itu pahala karena janji kita kepada Allah, falillahi alayya, maka karena Allah aku wajib, artinya aku nazar untuk melakukan itu. Nah bagus, gak apa-apa, cuman itu harus ditepati, asal bisa juga ada orang yang kita kasih tahu. Begitu dah. Besok kita akan bahas Kitabul Aqdiyati Wasyahadat. Ya, nanti kita akan bahas itu besok, pertemuan besok. Jadi dikit lagi juga nih, hukum luar biasa nih ya, Tawadul Qorib, saat-saat menjelang akhir nih. Baik ya, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Mohon taufik Allah, kita paham, kita mengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keilmuan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari takdir kitab yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua. Demikianlah talim kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana iqtarabna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tawbah تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي عشما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.